Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Priyani, NIM 205710003. Di sini saya akan mendiskusikan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan keempat pengawasan. Nah, yang pertama kita bahas perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Burhanuddin mengatakan bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendi yaitu pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, menentukan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap rangkaian kegiatan. Kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaannya yaitu pertama, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Ketiga, terinci, membuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian kegiatan sehingga mudah dijalani. Keempat, memiliki fleksibilitas. 5. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan menurut urgensinya masing-masing. Keenam, adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia sewaktu-waktu. 7. Diusahakan tidak adanya duplikasi perencanaan. Menurut Sarwoto, syarat-syarat perencanaan yaitu 1. Tujuannya dirumuskan secara jelas. 2. Bersifat sederhana. 3. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. 4. Memiliki fleksibilitas. 5. Planning. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama dan memudahkan pelaksanaan kerja. Hasibuan mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, di dalam pengorganisasian ini terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan. Kedua, membagi seluruh beban kerja kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara perorangan atau perkelompokan. Ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Keempat, menentukan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerja agar harmonis. 5. Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Sarwoto menyebutkan proses organisasi meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, merumuskan tujuan. 2. Menetapkan tugas pokok. 3. Perincian kegiatan. 4. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi. 5. Departementasi. 6. Pelimpahan otoritas. 9. 7. Subsisting. 8. Facilitating. Nah, yang ketiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antar aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Terry mendefinisikan actuating tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Menurut teori, manajemen dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Mendapatkan orang-orang yang cakap. B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. D. Menginspirasi mereka dapat dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, dan peralatan, fasilitas, informasi, serta pengawasan terhadap aktivitas perjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Agar kegiatan berjalan efektif, dapat dilakukan 3 tahapan sebagai berikut, yaitu A. Tahapan penempatan alat pengukur atau standar. B. Tahapan menggandakan penilaian atau evaluasi. C. Mengadakan tindakan perbaikan. Menurut Manual Lang tahun 1987, fungsi-fungsi manajemen terdiri atas 1. Processing, 2. Planning, 3. Organizing, 4. Staffing atau assembling resources, 5. Direction atau commanding yang merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. 6. Leading yang merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lawrence A. Allen. Pekerjaan leading yaitu A. Mengambil keputusan, B. Mengadakan komunikasi, C. Memberi inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar mereka bertindak, D. Memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. 7. Koordinasi melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percecokan, kekosongan kegiatan sehingga terdapat kerjasama yang terarah. 8. Motivating, 9. Controlling, dan 10. Reporting. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.